Hai semua, perkenalkan saya Novita Sari Butar-Butar SPD dari Angkatan 12 Kelompok 4 dengan nomor absen 39 akan memaparkan secara singkat mengenai analisis isu kontemporer. Mari kita simak lebih lanjut. Ada satu hal yang pasti terjadi dalam setiap hidup manusia, yaitu perubahan. Secara nyata dapat kita lihat melalui fisik manusia yang dimulai dari masa kanak-kanak, atau lebih tepatnya bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai kepada lansia. Nah, secara fisik, manusia tidak pernah berhenti berubah. Sama halnya dengan kondisi perekonomian, sosial, politik, dan hukum yang berdampingan dengan manusia. Menyikapi perubahan ini, ada peran ASN yang perlu nyata dalam kehidupan. ASN dihadapkan pada pengaruh yang datang, baik dari eksternal maupun internal, yang kian lama menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini, atau bahkan berpotensi menjadi isu-isu lebih lanjut. Di antaranya, bahaya paham radikalisme atau terorisme, kemudian bahaya narkoba, cybercrime, money laundry, korupsi, dan juga proxy war. Nah, kita memerlukan modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Hal ini mencakup intelektual, emosional, sosial, keabahan, moral, serta kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin serta pengambilan keputusan. Adapun yang terlibat dalam isu kontemporer yaitu individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lebih luas lagi secara global. Isu kontemporer mencakup AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang terjadi yang mengancam demografi, geografi, serta sumber dan kekayaan alam. Selanjutnya, isu kontemporer juga mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Beberapa isu kontemporer yang ada, yang pertama yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry, serta hate speech atau hoax yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana kita menangani isu-isu ini? Adapun penanganan dimulai dari 1. Pra-analisis, yaitu identifikasi dan deskripsi isu. Ada 4 tahap pra-analisis. Yang pertama, diperlukan kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan atau kondisi lingkungan, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, dapat mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Kemudian, lingkup isu yang mencakup yaitu masyarakat, instansi atau tempat kerja, nasional, yaitu bangsa dan juga negara kita. Kemudian kita akan melakukan deskripsi isu, di mana kondisi masalah isu saat ini disertai data dan juga fakta. Kemudian dampak jika masalah isu itu tidak diselesaikan dan para pihak yang terlibat. Kemudian kita akan merumuskan isu berupa pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas.
Setelah kita menemukan beberapa isu, maka kita masuk ke tahapan tapis isu. Di sini dilakukan penilaian apakah isu-isu tersebut aktual, problematik, khalayak, kemudian kelayakan. Nah, misalnya kita memiliki 5 isu yang mau kita cari penyelesaiannya. Dari kelima isu ini, kita berikan penilaian tentang keaktualisasiannya, kemudian tentang problematiknya, kekalayakannya, dan juga kelayakannya. Dari 5 isu ini, bisa kita ambil 3 poin isu yang memiliki nilai tertinggi untuk selanjutnya kita kaji melalui USG, yaitu kita nilai kembali masalah urgency, seriousness, dan juga growth. Jadi, 3 isu ini kita kaji kembali dan akan kita dapatkan 1 isu utama yang selanjutnya akan kita analisis. Untuk mendalami atau menganalisis isu, terdapat berbagai teknik-teknik. Di sini saya akan membahas tentang fishbone diagram atau diagram fishbone, di mana alat analisis ini digunakan untuk menemukan hubungan sebab akibat. Fishbone ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Di sini kita akan memasukkan data-data sebab dari masalah atau isu yang telah kita dapati. Jadi, kita harus mendalami apa-apa saja sebabnya sehingga bisa terjadi isu tersebut. Setelah kita tahu apa penyebabnya, maka kita bisa menyelesaikan atau memberi langkah kreatif untuk mengatasi isu tersebut. Demikian pemaparan materi saya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Atau bisa kita diskusikan di kolom chat ataupun komentar, serta media sosial yang tercantum. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.